warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik. Pagi hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik. Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Lutfi, Devi, Dia, Yunita, Roni, Rehan masuk semua. Baik. Dan Ibu minta kalian mengecek kebersihan ya. Jadi ada kotoran di sekitar bangku kalian bersihkan terlebih dahulu. Ya, Ibu. Agar kita dalam belajar itu dalam kenyamanan dan keasrian. Kalian tahu nggak kita pagi hari ini mau mempelajari tentang apa? Enggak, Bu. Tentang apa, Nak? Enggak tahu, Bu. Baik. Pagi hari ini Ibu akan mempelajari materi tentang pengantar ekonomi dan bisnis. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu minta untuk membuka buku halaman 10. Oke, Ibu. Nah, sebelum kita mempelajarinya di halaman 10, Ibu akan menjelaskan tujuannya pembelajaran kita. Yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, siswa dapat menjelaskan ruang lingkup ekonomi, jenis ekonomi, dan metode ilmu ekonomi. Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi, dan siswa dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Ada yang kalian ketahui nggak tentang ekonomi dan bisnis? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Di sini Ibu menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Modelnya Ibu menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jadi, pengertian ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas itu apa, anak? Misalkan makanan. Makanan apa bisa kita makan itu cuma 1 hari 1 kali? Enggak, Bu. Atau 1 tahun 1 kali? Enggak, Bu. Pasti makan itu kita selama seumur hidup ya. Minum seumur hidup, bernafas seumur hidup. Jadi itu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Sedangkan keinginan misalkan yang ada dalam diri kita. Keinginan itu adalah sesuatu yang di luar hal pokok yang kita inginkan. Misalkan kita sudah punya rumah, sudah punya tanah, kita sekarang pinginnya mempunyai mobil. Setelah kita mempunyai mobil, kita pengen mempunyai pesawat terbang. Lah, itulah yang dinamakan keinginan yang tidak ada batasnya, selalu ingin dan ingin. Terus di sini ekonomi ada 2 ya. Ada 3. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Dan ada ekonomi teori. Adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan yang ada sebab dan akibatnya. Dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ekonomi teori dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalian tahu nggak bedanya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Enggak, Bu. Ekonomi mikro itu sifatnya khusus, jadi di ruang lingkup yang tidak luas. Kalau ekonomi makro yaitu ekonomi yang bersifat umum yang luas. Jadi kebalikannya ya. Ekonomi terapan.
yaitu ekonomi yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi dan bidang-bidang atau masalah tertentu. Jadi ekonomi terapan itu langsung menyelesaikan masalah tertuju pada masalah tertentu, tidak bulat-bulat, jadi langsung ke tujuannya. Dan di sini ada ruang lingkup ekonomi, jenis ekonomi, dan metode ilmu ekonomi. Yang disebut dengan ruang lingkup itu yaitu ada dua macam, ada mikro dan makro. Tujuannya sebagai batasan dan asumsi yang jelas agar ilmu ekonomi dapat dipelajari dengan mudah. Ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomi. Definisi ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dari yang Ibu jelaskan tadi dapat dipahami anak-anak? Iya, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Dan ekonomi makro atau makroekonomi. Definisinya yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Jadi luas. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Jadi kita juga dipengaruhi ya. Itu adalah kebalikannya dari ekonomi mikro. Nah, ekonomi teori yaitu menganalisis suatu hubungan antara tiap variabel ekonomi seperti contohnya adanya pengaruh upah tenaga kerja terhadap pola konsumsi tenaga kerja yang bersangkutan. Misalkan gini, kita itu sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan A. Nah, dari perusahaan A kita mengajukan kenaikan gaji dan kita kenaikan karir, jenjang karir, jadi kita bisa kenaikan gaji lah, seperti itu. Dan ekonomis deskriptif yaitu memaparkan mengenai kehidupan ekonomi dalam suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu secara apa adanya. Contohnya dalam mengenai hasil produksi udang yang ada di Jawa Timur pada tahun 2006 atau keadaan perekonomian Indonesia menjelang adanya perencanaan pembangunan jangka panjang. Ekonomi terapan dikenal dengan sebutan applied economic yang merupakan bagian ekonomi yang khusus membahas tentang penerapan dari berbagai macam teori ekonomi dalam rumah tangga produksi. Contoh teori ini adalah mengenai ekonomi pertanian dan ekonomi perusahaan. Dalam analisisnya, ilmu ekonomi menggunakan dua metode. Ada metode deduktif dan ada metode induktif. Metode deduktif yaitu digunakan pengambilan keputusan terkait permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik dari kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu pengambilan keputusan terkait permasalahan yang bersifat umum, kemudian ditarik dari kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi kebalikannya ya. Di sini ada prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Prinsipnya yaitu ekonomi dalam kegiatan produksi dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya yaitu membuka tempat usaha dekat dengan bahan baku, tenaga kerja ataupun daerah pemasaran. Misalkan gini, di dekat pasar ada pabrik tahu ataupun tempe. Jadi setelah tempe dan tahu itu udah jadi, udah bisa dijual, jadi bisa dipasarkan melalui pasar yang dekat situ. Dengan itu bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Terus menggunakan tenaga kerja yang terampil. Misalkan dia terampil dalam membuat sepatu, membuat tas, membuat jilbab, membuat sepatu sandal, dan lain-lain. Dalam ini ada prinsip dalam kegiatan distribusi. Dalam kegiatannya adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yaitu penerapannya meningkatkan kualitas pelayanan, menyalurkan barang yang tepat waktu. Jadi pelayanannya harus berkualitas.
Dalam prinsip kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan konsumsi adalah upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contohnya, kita mempunyai uang 10.000, kita ingin membeli minyak wangi. Nah, kita harus membelinya dengan uang yang kita punya. Harganya budgetnya itu harus dengan uang yang kita punya, tidak boleh lebih. Contoh penerapannya yaitu membeli barang yang berkualitas, membeli barang yang dengan harga terjangkau ataupun murah. Jadi sesuai budget ya, anak-anak. Dan terakhir di sini adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan, sektor usaha, dan pemerintahan. Pemerintahan selain sebagai pelaku ekonomi juga berperan aktif sebagai pengawas, kontroler, dan koordinator dalam kegiatan ekonomi agar tercipta iklim yang kondusif. Di sini rumah tangga sebagai produsen. Rumah tangga keluarga dalam ekonomi merupakan pemilik faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Rumah tangga keluarga sebagai distributor. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Misalkan kepala keluarga kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi karena kebutuhan sehari-hari. Yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen mencakup semua bentuk kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan. Misalnya kegiatan usaha, berdagang, bercocok tanam, berternak. Jadi maksudnya di sini itu masyarakat untuk menghasilkan uang atau mendapatkan uang, beliau melalui proses dengan kegiatan usaha, bisa berdagang, bisa bercocok tanam, dan berternak yang hasilnya bisa dijual ke pasar. Masyarakat sebagai distributor. Masyarakat sebagai distributor diwujudkan untuk dalam bentuk terjadinya proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Masyarakat sebagai konsumen, yaitu masyarakat penggunaannya atau konsumen public goods atau produk-produk umum seperti ada jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dan terakhir perusahaan. Perusahaan sebagai produsen. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya menghasilkan barang dan atau jasa untuk dijual. Perusahaan sebagai distributor. Hal-hal yang dilakukan perusahaan sebagai distributor adalah mengadakan kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, membuka agen atau cabang, memiliki armada angkutan. Perusahaan sebagai konsumen, yaitu kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi. Negara sebagai produsen. Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara sebagai distributor. Negara sebagai distributor memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan jasa dari yang berlebih kepada yang kekurangan sebagai hasil-hasil produksi dapat dinikmati seluruh rakyat. Menciptakan dan memelihara kerahasiaan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi antara ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter, yaitu segala kebijakan pemerintah yang di bidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Baik, anak-anak sudah pada mengerti semuanya yang Ibu sampaikan tadi? Baik,
Ibu akan membagi 6 kelompok yang masing-masing diberikan tugas. Di sini tugasnya di sini anak-anak mengambil kertasnya dan menulis pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan lagi, dan perwakilan kelompok mengambil ini lagi untuk dijawab. Dan pertanyaan yang tadi dibuat nggak boleh dibawa lagi ya, harus beda. Setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian dengan apa itu namanya, dan satu kelompok lain tidak boleh sama. Secara bergantian kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kemudian ditanggapi oleh dari kelompok lain. Gimana anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kelompok pertama maju untuk mempresentasikan. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Sudah selesai. Kelompok lain maju. Harus ada yang tanya ya anak-anak. Ya, Bu. Gimana jawabannya? Sudah, Bu. Oke, jawabannya sudah dapat diterima ya. Baik, semua kelompok sudah maju ya. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, kalian ada PR ya. Ya, Bu. Mengerjakan tugas halaman 13 dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek, dan dikumpulkan minggu depan. Harus minggu depan ya Nana. Baik, udah selesai semuanya. Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Baik, udah selesai. Ibu rasa cukup. Terima kasih anak-anak. Bila ada kurang salahnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selalu semangat. Ya, Bu.